Selamat siang adik-adik. Nah, hari ini bersama Kak Jaya kita akan membahas materi mengenai reaksi pada senyawa hidrokarbon. Ya. Nah, ini materi kelas 11 IPA. Nah, di mana yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai reaksi adisi atau penambahan. Nah, di mana ciri dari reaksi adisi adalah adanya ikatan rangkap atau pi, kemudian berubah menjadi ikatan tunggal atau sigma. Nah, kemudian jenis reaksi adisi ini jenisnya cukup banyak ya. Jadi kita bahas yang pertama dulu mengenai reaksi adisi alkena oleh asam halida atau AX. Ya, di mana AX ini adalah asam-asam dari golongan 7H atau halogen. Jadi ada HF, HCl, HBr, dan HI. Nah, kemudian reaksi ini disebut juga sebagai reaksi hidrohalogenasi. Nah, di mana berlaku aturan Markovnikov khusus untuk senyawa yang tidak simetris. Di mana aturan Markovnikov ini bunyinya adalah unsur H pada asam halida atau AX akan masuk pada atom karbon di ikatan rangkap yang mengikat H lebih banyak, atau istilahnya yang kaya semakin kaya ya. Nah, jadi contohnya bisa kita lihat pada senyawa 1 propena dengan asam bromida. Nah, jadi 1 propena, jadi strukturnya seperti ini ya. Nah, jadi kita ngitung dari sebelah kanan, karena ikatan rangkap itu harus diberi nomor terkecil ya, 1, 2, 3. Nah, kemudian direaksikan dengan HBr. Nah, sesuai dengan aturan Markovnikov, maka atom H atau unsur H pada senyawa asam halida itu akan masuk ke atom C di ikatan rangkap yang H-nya lebih banyak. Berarti sini CH, ini CH2. Otomatis H ini akan masuk ke CH2 yang H-nya lebih banyak. Nah, sedangkan unsur halogennya atau Br itu akan masuk ke atom C di ikatan rangkap yang ikat H lebih sedikit ya. Akibatnya maka ikatan rangkap yang ada di sini lepas. Otomatis hasilnya itu akan menjadi CH3, kemudian ini menjadi CHBr, kemudian yang ini masuk H, nambah lagi 1 menjadi CH3. Nah, kemudian untuk penamaannya kita boleh ngitung dari kiri maupun dari kanan, karena ini kebetulan ada di tengah-tengah ya. Jadi kita ngitung dari kiri 1, 2, 3. Nah, berarti gugusnya ada di tengah-tengah, yaitu di nomor 2. Maka kita sebutkan penamaannya. Berarti namanya diawali dengan kata 2. Br itu menjadi bromo, kemudian menjadi propana. Kenapa propana? Ini karena ikatan rangkap dari alkena sudah lepas menjadi ikatan tunggal atau alkana ya. Nah, jadi itu seperti itu contoh yang menggunakan aturan Markovnikov. Nah, kemudian contoh yang kedua, ini saya menggunakan senyawa 2 pentena ditambah asam klorida. Nah, kalau kita lihat tadi di contoh awal ya, jadi atom C di ikatan rangkap ini jumlahnya berbeda. Ini ada CH, ini CH2. Sehingga otomatis H itu pasti akan masuk ke atom C di ikatan rangkap yang H-nya lebih banyak. Sedangkan untuk contoh kedua, nah ini ada CH, ini ada CH. Nah, maka jumlahnya sama, sehingga aturan Markovnikov ini tidak bisa berlaku untuk soal yang kedua. Nah, maka dari itu, nah khususnya di triton kita menggunakan cara simple ya. Jadi cara simple ini kita sebut saja dengan nama teori tarik tambang ya. Jadi kita misalkan ini senyawanya seperti orang bermain tarik tambang ya. Berarti ikatan rangkap ini sebagai titik awal ya. Nah, kemudian di sebelah kiri dari ikatan rangkap itu ada 2 atom C. Sedangkan di sebelah kanan di ikatan rangkap itu ada 3 atom C. Sehingga dalam permainan tarik tambang yang menang itu adalah yang di sebelah kanan karena jumlahnya lebih banyak ya. Karena lebih banyak maka kita kasih simbol yang di sebelah kanan itu parsial positif. Sedangkan karena yang di kiri jumlahnya lebih sedikit, kita menggunakan simbol parsial negatif atau kalah istilahnya ya. Nah, sekarang senyawa asam klorida atau HCl ini kita ionkan menjadi H+ dan Cl- ya. Nah, kemudian
atom C di ikatan rangkap sebelah kiri yang bermuatan parsial negatif itu akan menyerang A+ pada senyawa asam halida. Ya. Nah, kemudian Cl- yang di sebelah kanan, nah ini akan menyerang atom C di sebelah kanan ikatan rangkap yang simbolnya positif. Ya. Nah, karena sesuai dengan konsep minus itu artinya menangkap, plus itu artinya melepas, maka yang minus menangkap yang plus. Ya. Sehingga akibatnya ikatan rangkap ini akan lepas, sehingga hasilnya adalah CH3, kemudian ini H-nya masuk, berarti menjadi CH2, kemudian ini CH, nah ini Cl-nya masuk sebagai cabang ya jadinya, jadi Cl, CH2, CH3 ya. Nah, kemudian untuk penamaannya, nah ini bebas, boleh dari kiri, boleh dari kanan, karena juga kebetulan ada di tengah-tengah gugusnya ya. Ya, kita kasih dari sebelah kiri 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka gugus Cl itu ada di atom C nomor 3. Maka kita sebutkan penamaannya itu menjadi 3. Cl itu akan menghasilkan nama kloro dan menjadi pentana. Ya. Nah, itu contoh untuk mengerjakan soal reaksi adisi pada asam alida yang menggunakan teori tarik tambang. Ya. Jadi contoh yang pertama juga kita bisa gunakan cara tarik tambang ini, karena untuk cara tarik tambang ini bisa digunakan untuk semua jenis soal. Ya. Selain adisi pada asam halida juga bisa digunakan nanti di reaksi adisi pada air. Ya. Nah, jadi kalau misalkan yang di atas ini kita gunakan cara tarik tambang, nah jadi caranya simpel aja ya. Berarti CH3 CH rangkap 2 CH2 ditambah dengan HBr. Ya. Berarti ini kita ionkan menjadi H+ dan Br-. Ya. Nah, otomatis jadinya dalam perbandingan tarik tambang di sebelah kiri ikatan rangkap ada 2 atom C, sebelah kanan ikatan rangkap ada 1 atom C. Maka yang menang adalah yang di sebelah, nah, di sebelah kiri, sehingga simbolnya parsial positif. Ya. Sedangkan yang di sebelah kanannya itu menjadi parsial negatif. Otomatis ya, H+ ini akan masuk ke atom C yang di sebelah kanan. Ya. Jadi masuk di sebelah kanan. Kemudian Br-, nah ini Br-, nah dia akan masuk di atom C sebelah kiri. Akibatnya ikatan rangkap ini akan lepas, sehingga hasilnya sama ya, yaitu CH3, kemudian CHBr dan CH3. Nah, jadi seperti itu ya caranya, sehingga untuk memahami materi tentang reaksi pada hidrokarbon ini akan menjadi lebih mudah. Ya. Nah, itu yang bisa saya berikan konsep awalnya ya. Jadi masih banyak lagi cara-cara yang seperti ini ya. Nah, jadi kalau kalian pengen mendapatkan cara-cara yang lebih banyak, silahkan kalian bisa gabung di Triton Denpasar ya. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Nah, jadi saya cukupkan video kita di hari ini ya. Oke, jika kalian suka dengan video dari Triton Denpasar, kalian bisa like, share, dan subscribe. Nah, apabila kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di bawah kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya.